tiba pula saatnya tiba saatnya pula saya hadir di tempat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apalagi menjelang itu hari, matahari memang tidak bisa berterbinan, beda-beda kita mencari kebutuhan hidup. Pegawai pula tinggi menuju kantor, pertanian itu menuju ke laut, dan juga laut. Jadi pegawai itu menuju kantor, pegawai tinggi menuju kantor, pertanian menuju ke laut, dan menuju ke laut. Kalau musuh dimurhat menkan kalah kalau berkunjung, kita tetap di tempat ini. Ini pula berbagai macam pula obat tradisional saya bawa pada malam hari ini ya. Saya potong anak pula tangan melayang. Makanya bapak ibu pemuda-pemudi kalau pula melebihi ilmu dari saya, jangan pula coba ya. Karena pula saya datang kemari bukan untuk cari musuh, bukan untuk cari lawan. Saya itu hanya memperlihatkan ilmu saya pula di tempat ini. Makanya itu, hai murid, benar dibunuh murid, benar guru, benar murid, benar guru. Apabila anak ini kalau sudah mati, saya tutup menikam dalam jurisdiksi. Apabila anak ini kalau sudah dikuburkan, itu saya menikam dalam jurisdiksi. Hai siluman gaib, mantra pula setan, mantra siluman hadir. 1, 2, 3, hei, tolong. Bapak ibu pemuda-pemudi kalau pula ini ilmu jangan pula coba. Jangan baru-baru ini saya pernah bermain di satu tumbak. Saya baru buka jualan obat tradisional, saya baru baca mantra-mantra. Saya pula lempar kok di kantong, saya hagar kok berubah menjadi seekor kaki 1000. Lantas saya berikan desa rata tutup, saya dengar bapak sudah muntah darah. Kenapa muntah darah? Saya sudah kembali ke punya ilmu. Makanya bapak ibu pemuda-pemudi saya akan biarkan anak ini, makanya itu bapak ibu pemuda-pemudi. Saya foto ini tengah melayang, saya pula baca mantranya. Siluman gaib, mantra pula setan, mantra siluman hadir. Lain pula ladang, lain bilalang, lain kolang ikannya. Sabar tu Andri ajak nama Sarah hilau kuripuang barat salamaki uripa imang kasih pekarinu. Masih nak kasih nak komait. Masih nak komerita Mario Marinu minta kasih Romeo si Bayu. Hei! Tadi bagaimana tuh? Hamil bagaimana? Pertama. Berita lawak. Tadi? Yang tadi? Nah, halo. Balonku, memiri kasus laki bagian ya. Apabila tentu kata-kata saya ini kalau bagus jangan dipuji, kalau jelek jangan dicaci maki. Apabila tentu luka dengan parang bisa diobati, lidah menyentuh hati tidak bisa diobati. Memberikan suasana kebahagiaan. Balonku ada 5 rupa-rupa bentuknya, sepanjang 2 bulan terdekat di bawah pusat. Yang satu masuk keluar, yang 2 tunggu di luar. Tiap hari kau ibago yang mencari bibit baru. Udah lari kencang masuk di rumah paman sedang telanjang, paman punya pepanjang. Potong bebek burung, masa ditampurung. No minta burung tak kasih tapi burung. Sorong ke kiri, lebih badiri, sorong ke kanan, lebih tatanang. Kabus buta cari lubang goa. Mari pakai AB ya, kapal bunting menyampaikan pula warta berita di pula jalan Lompatan di Alang Ani Mapuki Makassar. Seorang pula nenek diperkosa oleh 3 pemuda, yang 2 melarikan diri, yang 1 ditambah. Di pula garan keras membawa senjata tajam terkecuali bagi nenek-nenek yang sedang makan cucu konde. Lomba pula balap sepeda dan lomba curi sepeda bagi wanita-wanita yang mau ikut lomba ini harus curi cerai dengan suami. 3 pula seorang pula pemuda terkenal jago silat, kini loncat 4 meter tertabalik tersinggung depan rumah. Mantap. Apalagi lul? Kriminal berita. Halo. Yang lalu boleh biar ya lu. Iya, Lalu menyampaikan pula warta berita televisi pendidikan Indonesia dengan warta berita sehari pula berita penting menyampaikan warta berita. Uang pula yang terjadi pula Nusantara wilayah di Indonesia di zaman sekarang ini dari hari ke hari lebih subur atau lebih memuncak Nusantara wilayah di Indonesia. Contoh saja di Cilegon, Tulang Bawang, Banten, Madiun, Sukabumi, Indramayu, Pasuruan, Tangerang, Banten, Lumayang, Tasikmalaya, Medan, Palangkaraya, Situbondo, Ciamis, Karong, Jombang, Sumbawa, Pematang Siantar, Parepare, Pangkep, Bone, Sengkang, Palopo, Maros, Sidrat, Jeneponto, Goa, Tamalati, Sinjang, Takalar, Baranti, Talo, Manggai, Rapucini, Andi Tondrong, Bulukumba, Lompotan, Alang, Anima, Payuki, Tani Telaron, Tepau, Sumba Obo, Bentuk Ala, Pindah, Rekang, Tamalandrea. Sampai di sana sini terkabar berita kejahatan, ada sampai sungguh tega. Bapak perkosa anak kandungnya, ada usaha jual beli bayi, apalagi ekspor perempuan. Karena kemajuan teknologi sungguh mengenaskan tentang komputer, tentang ruang angkasa, tentang nuklir, maupun tentu roda dan titik bengek. Ambisi dan emosi antara murka, ada pegawai sikat duit negara, perampok lalu membunuh sungguh keji. Itu namanya biadab. Uang pula petani dilarikan belanti sapi, uang penjualan sapi milik warga dihabiskan setelah mengatakan sanggup mengembalikan dilepaskan oleh polisi. Kenyataannya belanti sapi itu melarikan diri. Tanah pula ibu hibah jadi sengketa, kini tanah sengketa yang kini sudah diberikan rumah karena bujukannya Pak Lurah, tanah yang sudah lama garap selama 10 tahun tidak ada tangannya, kini masalahnya diadukan ke bupati. Rudini pula Menteri Dalam Negeri, Asor Anis Menteri Perhubungan, Busamil Arifin Menteri Koperasi, Kosmas Batubara Menteri Koordinator Bidang Politik. Itulah pula pejabat tinggi negara yang diberikan tentu kedudukan setingkat Menteri Negara. Lintasan pula hukum kriminalitas.
Sampai dikatakan kebanyakan penghuni neraka itu dari bangsa jin dan manusia, karena kita diciptakan mata oleh Tuhan tidak melihat, diciptakan mata untuk melihat, diciptakan kuping tidak mendengar, diciptakan hati tidak merasa. Kita sebagai manusia yang punya akal sehat kalau tidak mengenai Tuhan maka seperti hewan. Bukti adanya alam ini, bukti adanya Tuhan, bukti adanya diri kita ini, bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hati kita, yang tunduk kesombongan kita. Makanya itu, hai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu kepada orang yang sering terdesak di bawah garis kebutuhan ekonomi, terutama anak yatim ataupun lansia duda, karena kehidupan mereka penuh dengan tantangan antara dua pilihan berlawanan, kalau tidak mati hidup. Sungguh engkau manusia pendustakan agama apabila mereka itu engkau sia-sia. Hai, boleh engkau berbuat apa, tapi ingat satu saat kan ada balasannya, sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kita ini akan mati juga. Sampai dikatakan 1001 macam mencari makan, ada menjual koran tentu, sampai menjual kehormatan, hujan duit tentu, hujan duit di mana-mana, memang pasti ada. Tapi sini banyak orang, banyak yang tidak merasakan sampai pikiran menjadi rumit. Mencari teman sekarang ini tidak mudah apabila teman suka, mencari teman tidak mudah apabila teman duka. Banyak sering teman kita jaya, setelah tentu di pintu penjara, banyak yang teman tiada. Karena zaman sekarang ini manusia makin maju dan modern, teguh bersinar sepatutnya teruskan digerakkan untuk hidup bersih, etika, etos kerja, rapi, sehat, indah, norma hukum, aman dan rukun. Aman dan rukun itu prakata Pancasila merupakan falsafah dan menjadi pula dasar negara sebagai bangsa negara Indonesia. Memang 200 juta lebih rakyat penduduk Indonesia, tidak dari macam suku bangsa. Terima kasih pula warta berita ini, bagus pula jangan dipuji, jelek pula jangan dicaci maki. Lain memang ladang, lain bilalang, lain kola, dekatnya, lain orang, lain selera. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Ada barangkali kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam laci. Orang apa tuh? Ya? Di duka. Hah? Di duka. Karena zaman sekarang ini manusia makin maju dan modern. Kalau ada di mudah-mudahan di daerah tertentu pula ini terjadi. Coba di kampung saya ada orang miskin meninggal dunia. Kenapa? Orang miskin itu, apalagi zaman sekarang ini saya tahu kalau orang yang miskin meninggal dunia paling sering kali yang datang hanya tetangga. Kenapa tetangga? Karena mereka saya tahu orang kalau tetangga atau orang yang sering terdesak di bawah garis kebutuhan ekonomi paling hanya berterima kasih, tidak mau diberikan sedekah. Kalau orang ini sudah dipanggil berulang kali sama imam untuk mengadakan doa tahlilan untuk mandikan kepada orang yang mati ini, apalagi orang yang meninggal ini sudah lansia, imam nanti dijemput dengan kendaraan bermotor, baru imam dan kiai datang untuk mandikan almarhum yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Ini orang yang kaya mati, ada doa, ada yang doa menghadap ke barat, ke timur, ke utara, setelah mengadakan doa tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, belum menjadi lumayan, la ilaha illallah, kuenya juga enak. Padahal walaupun kita beda suku, beda kulit, beda agama, beda bahasa, kita bersaudara. Karena zaman sekarang manusia makin maju dan modern, itu namanya pilih kasih. Sampai dikatakan sesungguhnya orang beriman dan berbicara amal soleh, sampai dikatakan di antara makhluk hidup dan dari manusia ada jenis yang paling mulia, dia lebih sempurna dari tumbuh-tumbuhan, lebih dari hewan, bahkan lebih mulia dari malaikat. Padahal setiap keindahan yang kita miliki di dunia ini hanyalah perhiasan dunia, kecantikan diri kita ini hanyalah hiasan. Rumput bu mati, bu pohon mati, pejabat mati, orang kaya mati, hanya kita tunggu giliran. Apalagi makin tinggi sekolah pendidikan ilmu kedokteran, penyakit kita makin bertambah. Sampai ada bilang dikatakan penyakit tumor, ginjal, pegal, linuk, memar, encok, paseleo, kencing manis, kencing batu, liver, darah tinggi, rematik, mual, mah, terus asma, isak napas dan lain-lain. Walaupun harta kita berlimpah bu, mobil kita ini berkilat mewah, rumah kita berlantai 2, tanah kita bersertifikat yang luas, pakaian kita yang kita pakai cakap, kalau kita mati diganti pakaian kita yang cakap, dilepas diganti dengan harga murah. Diri kita ini lebih murah dari harga cabok. Diri kita ini sudah tidak lagi berarti dalam tanah selain diri kita ini hanyalah berteman dengan kacain tanah. Apalagi zaman sekarang ini dari hari ke hari kita mengakhiri kehidupan di ujung maut. Kalau rupa dulu 100 tahun lebih orang meninggal dunia karena banyak di zaman sekarang ini sudah sering membanggakan diri. Kalau rupa dulu hanya makan tanah, sekarang semuanya serba kedokteran karena materi membutuhkan. Apalagi zaman sekarang ini sering ada uang, abang sayang tidak ada uang, memang saudara pasti kami layang. Berita kriminal Papa Menyampaikan pula warta berita yang pula terjadi cabul. Ini Nusantara wilayah di Indonesia. Di Pulau Madiun telah terjadi ya. Karena ingkari janji nafsu amar anak nyawa saat orang tua kandung berjumpa ujung pisau. Di Pulau Cilegon Turambahong Banten, seorang bapak suruh menyuruh kepada anak kandungnya untuk menanam kelapa sawit. Karena orang tua berjanji kalaupun kelapa sawit ini berhasil dipanen, apapun tentu kemauan anaknya orang tua turuti. Setelah kelapa sawit ini berhasil dipanen, seorang anak dipanggil teman-temannya untuk berpesamira di warung rimang. Seorang pun anak tergiur menaruh hati melihat rekan-rekannya berbagai macam merek dan telepon genggam, langsung berkunjung kepada orang tua untuk suruh membeli. Orang tua menolak kalau tentu membeli hanya untuk berfoya-foya. Terpaksa di situ terjadi cekcok mulut, nafsu amarah anak memuncak. Seorang anak kehilangan akal sehat, gelap mata, gelap hati, berpura-pura ke dapur, membuat anak kecil ternyata mengambil pisau mendekam dari belakang. Pembantu pula terkejut melihat majikannya sudah bersimbah darah melarikan ke rumah sakit karena banyak darah keluar, nyawa tidak tertolong dalam perjalanan tewas.
Di Pulau Makassar telah terjadi seorang kakek dibunuh oleh cucunya karena seorang kakek itu masa mudanya pernah mengeluarkan kata-kata kotor kepada cucunya. Terpaksa nafsu amarah cucu terpendam di hati. Tiba saatnya seorang kakek mendapatkan penyakit berkepanjangan. Keluarga suruh menyuruh kepada cucu, memanggil kepada perawat tidak jauh dari rumahnya, hanya jarak 150 meter. Ternyata cucu bukan memanggil kepada perawat, mengincar air keras, langsung menunggu seorang kakek tidur tempat sepi. Tetangganya pun terkejut melihat seorang kakek sudah kritis, langsung melaporkan kepada desa langsung berkunjung di tempat kediamannya. Ternyata sudah tidak lagi mengetahui wajah korban karena sudah dilalap oleh air keras. Setelah menangkapnya, kepala seorang pelaku itu seorang pelaku kabur. Ada lagi lur? Hah? Seorang pula guru di Mole dibunuh oleh tukang ojek. Seorang guru itu tiba-tiba mempelajari pula ilmu pengetahuan tinggi matematika dan bahasa Inggris, mau pulang ke rumahnya. Datanglah tukang ojek untuk mengantar kepada seorang guru ke rumahnya. Ternyata tukang ojek itu bukan membawa di tempat tujuannya, membawa di tempat sepi, diperbesar pula lalu dibunuh. Setelah dibunuh, mayat pula dibuang ke sungai. Seorang pula bapak memancing di sungai, mengira seperti boneka yang hanyut. Terseret tentu air yang deras, ternyata menemukan seorang wanita. Terpaksa manggil kepada dokter forensik, mengambil sidik jarinya, ternyata melakukan kejahatan itu orang dekat. Apa kepolisian menangkapnya kepada seorang pelaku? Ternyata menemukan di warung Remang-Remang. Menangkap kepada pelaku terjadi cekcok mulut kejar-kejaran, terpaksa ditikal langkahnya dengan timah panas. Apa kepolisian langsung mengambil pasal tentu undang-undang darurat, hukuman mati atau seumur hidup. Saya pula ini sebenarnya juru bicara, ternyata cuma jadi juru bercerita. Paling gaji saya 1 bulan cuma 30 hari. Aku kerja karena uang, aku istirahat karena siang. Mantap. Mantap sekali. Saya ini sebenarnya orang bilang jubir, ternyata cuma SH sewa hari. Benar, perkenalkan nama dulu. Nah, Perkenalkan nama. nama saya cuma Sarul Katili, lahir di Sarata tahun 75. Pekerjaan saya cuma cari tukang cari botol. Terima kasih. Tambah deh.